lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Malam Wadinam. Halo, malam semuanya. Malam semuanya. Ya, sehat semuanya ya. Sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, ada Bu Marsiana ya. Shalom Bu Marsiana. Marsiana ya. Ya, salam. Ya, selamat bergabung ya Bu Marsiana. Ya. Ya, ya, senang bisa bergabung bersama kita di sini di pertemuan doa. Tetap semangat ya, Bu Marsiana. Ya. Ya. Ya, saya senang di ya. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Ya. Suaranya agak jelas ya. Iya, memang di sini sih agak mendung ya, tapi kita doakan aja, kita serahkan sama Tuhan. Tadi juga waktu ngobrol sama saudara kurang jelas sih ya, tapi kita serahkan ke Tuhan aja supaya kita bisa selesaikan pertemuan doa dengan baik ya. Gak hujan sih, cuman mendung aja. Oke ya. Siapa yang temenin saya untuk singer hari ini, malam hari ini? Oke. Lagu yang pertama sudah biasa ya. Seperti rusa. Udah biasa itu ya. Yang kedua itu udah pernah juga, tapi baru sekali kayaknya ya. Kita coba latihan yang kedua. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku
itu lagunya, nggak panjang. Oke, kita langsung mulai saja. Kita manfaatkan jaringan internet yang ada ya. Kita sepakat berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk berdoa bersama ya Tuhan, sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada. Kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak dipengaruhi oleh apapun juga ya Tuhan. Kehadiran-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Dan pada malam hari ini kami sepakat Tuhan untuk menyerahkan pertemuan doa kami ini ke dalam tangan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau lah yang mengawal pertemuan doa kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami berharap semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk jaringan internet dimanapun kami berada, supaya bisa berjalan dengan baik, juga tidak ada pemadaman listrik ya Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca yang mendukung selama pertemuan doa Tuhan. Kami bisa menikmati persekutuan ini bersama-sama, terlebih persekutuan dengan Engkau. Kami berdoa supaya Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Itu yang kami perlukan dan itu yang kami cari. Pribadi-Mu ya Tuhan yang kami nantikan dalam hidup kami. Engkaulah kesukaan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu adalah yang kami cari. Kami mau sepakat, kami mau ikat patahkan, hancurkan segala bentuk siasat daripada si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa kami. Kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuserahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu. Biar setiap orang Tuhan fokus dan merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Malam hari ini kami di-recharge, supaya kami kembali bertenaga di dalam kerohanian kami untuk melanjutkan pertandingan iman kami yang tidak lagi panjang Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu supaya setiap kami bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya Tuhan. Seperti sari sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku rindu menyembah. Yuk kita nikmati dia pelan-pelan, just like a dance. Kita tidak mau terburu-buru. Seperti sari sungai, jiwaku rindu
lisanku kepadamu, rohku berserah. Hatiku ku rindu Engkau kekuatan dan tulisanku kepadamu, rohku hatiku rindu datang menyembahmu, memuliakan Engkau, meninggikan namamu, membawa pujian kami datang di hadapanmu. Membawa korban pujian, sebab Kaulah yang dipuji, Kaulah yang disembah.
kau lagi. Yesus, hati haus padamu. Yesus memuaskan lebih lagi setiap hari ku rindu kau lagi. Yesus, yes Lord. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesus, yes Lord. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih daripada hari-hari sebelumnya. Oh, lebih dalam. Nikmati hadiratnya lebih dalam, masuki tempat kudusnya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hadirat-Mu Tuhan membawa damai di dalam hati. Hadirat-Mu berharga. You're so beautiful. Your presence, Lord, it's so beautiful. Hadirat-Mu itu indah Tuhan. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God.
bebaskan setiap orang ya Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Oh haranamas. Higaranamas sanda bara 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 bara. Sharara bara 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 sanda bara bara bara. Oh haranamas sanda bara 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 bara. Shigarara bara 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 bara. Shigarara bara bara. Oh harara bara 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 bara. Ya la 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 la. Oh harara bara bara bara. Oh hadir.
bagiku. Kau segala bagiku. Kau segalanya bagiku. Yes Lord. Kaulah harta milik kami yang sesungguhnya, harta milik kami yang sejati Tuhan. Tidak ada yang berharga dalam hidup kami kecuali Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar mencintai Kau, semakin hari semakin mengasihi Kau, semakin serupa dengan gambar, semakin hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya. Thank God for Your presence, beautiful presence. Thank You Father, thank You Jesus. Aku serahkan Tuhan setiap ministry ke dalam tangan. Just convey Your message Lord. Sampaikan pesan-Mu ya Tuhan, convey Your message. Bukan aku ya Tuhan, tetapi cuma Allah. Apa yang menjadi isi hati-Mu, hanya itu yang boleh diperdengarkan selama pertemuan doa ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus terus berkarya, berbicara di antara kami. Thank You Tuhan. Thank You Jesus. Makasih untuk damai-Mu, biar setiap orang merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal kami Tuhan, melampaui pikiran kami, yang akan terus menghiburkan kami, memberi sejahtera yang membuat kami aman dalam mengikut Engkau Tuhan. Thank You Lord, for You are here, karena Engkau ada di sini Tuhan. Thank You Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, seperti biasa saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, dan saya rindu kita semua dimanapun kita berada merasakan hadirat yang Tuhan, hadirat Tuhan yang sama ya. Walaupun nggak menggebu-gebu seperti apa aliran Roh Kudus, kita ikutin aja dan kita dapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan gitu ya. Ya, hari ini nggak ada itu ya, nggak ada Bu Rini ya. Bu Rini nggak ada kan ya? Bu Rini yang biasa hadir, dan juga Pak Okto ya. Ya, Pak Okto kayak nggak ada. Ya mungkin mereka sedang ada kendala gitu ya. Saya sebetulnya hari ini agak-agak kayak apa nih, cari posisi. Saya salah makan, jadi nggak tahu selama ini kalau tape itu aman buat saya kan. Nah, jadi karena dulu pernah asam urat, ternyata kalau kebanyakan, jadi alkoholnya itu bisa menghambat seperti kayak menahan cairan gitu ya. Jadi kurang lancar pembuangan purinnya. Jadi kaki saya itu bengkak gitu. Jadi karena agak lemes kemarin sih, tapi sekarang puji Tuhan udah membaik. Jadinya sedikit masuk angin, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya tetap bersemangat gitu ya. Saya tetap bersemangat. Saya doa sama Tuhan supaya tidak terhalang pertemuan doa kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, saya akan terus menyuarakan suara yang kurang lebih sama sebetulnya, walaupun seperti pengulangan, tapi berharap kita meresponinya dengan serius gitu ya, bahwa
apa yang saya eh, pahami hari-hari ini adalah kita memang, saya nggak tahu para sahabat merasakan hal yang sama gitu ya, tetapi saya juga merasakan sepertinya kebanyakan kita juga mengalami tekanan ya hari-hari ini, dan Terputus. eh, Terputus. terputus ya. Terputus. Saya pun Bu Idam dari tadi beberapa kali sudah terputus akhirnya. Ya, jadi mengalami hal yang berat, tetapi saya mau saya mute ya. Iya. Oh ya, udah clear, udah kedengaran suaranya, udah kedengaran, Ya. udah. Udah Kak, udah. Oh, Udah. berarti saya tadi ketika penyembahan mute ya? Tadi Bapak mute. Iya, waktu penyembahan. Enggak, udah selesai penyembahan. Oh iya, waktu hasil penyembahannya berarti ketekan tadi ya. Oke, oh makasih ya udah diingatin ya. Sekarang udah clear ya? Udah ya. Jadi saya mau tetap kasih tahu kepada kita, pergumulan yang kita hadapi sekarang itu saya clear dengan apa yang saya sejalan dengan apa yang Brandon sampaikan ya. Saya kan terus mau berjalan dengan dia gitu ya, bahwa supaya kita jangan tertipu bahwa ini adalah semata-mata tekanan si jahat yang sudah tahu dengan pasti bahwa waktunya sudah semakin dekat gitu ya. Si jahat tidak ingin kita menikmati apa yang dia pernah rasakan, nikmati di dalam kerajaan surga. Nah, dia akan berusaha untuk melemahkan kita ya. Jadi yang saya mau kuatkan kepada kita adalah tetap bertahan dan tetap cari Tuhan, karena memang saya pun sadar di luar Tuhan saya pasti gagal. Kemarin ada lihat sepenggal Pastor Philip katakan, jangan mengira kita yang sudah lebih tinggi posisinya, kepercayaannya itu tidak ada namanya rasa down gitu ya. Kita malah semakin banyak tanggung jawab, kita akan semakin melihat ketidakmungkinan gitu ya. Tetapi tetap memandang kepada batu karang itu, Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan. Brandon pun dengan kapasitas seperti itu, dia berterima kasih dalam video belakangan ini, doa para keluarga, dia kan memanggilnya family, itu juga sangat berharga bagi dia, dan saya turut mendoakan dia karena dia itu penting dan dia itu menjadi sasaran daripada si jahat untuk menghancurkan dia supaya rencana Tuhan gagal gitu ya. Nah, jadi dia juga bilang bahwa ada rasanya saya down gitu ya, makanya saya bersyukur ada orang-orang yang mendoakan gitu ya. Nah, malam ini pun saya juga terkonfirmasi lewat ketika nonton video, malam ini kita akan berdoa untuk Brandon, dan nanti minggu depan kita akan berdoa untuk salah satu yang saya tahu, bukan karena saya di GMS ya dan beberapa orang di sini, tapi maksudnya kita bawa nama itu untuk minggu depan, tetapi juga bukan untuk itu, karena kita juga rindu banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bangkit. Jadi kita berdoa untuk supaya bangkit gereja yang berapi-api di akhir zaman ini, karena cuma itu, trust me, cuma itu yang Tuhan tunggu. Bagaimana kita punya tindakan, apa yang kita harus lakukan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tadi ketika saya lihat lagi videonya Brandon, dia betul-betul hancur hatinya ketika Yesus katakan pada dia, Brandon, saya mati untuk semua mereka. Apa yang kamu harus lakukan gitu ya. Jadi kita berdoa untuk bangkitnya gereja-gereja minggu depan, tapi malam hari ini kita berdiri untuk Brandon, sekalipun kapasitasnya sudah excellent, tapi bahkan sama seperti Paulus ya, Paulus pun rasul yang hebat,
juga minta doa daripada orang-orang yang dilayaninya. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan itu yang kita harus lakukan untuk topang orang-orang di atas, karena mereka menjadi sasaran si jahat untuk melemahkan mereka, ya. Jadi belakangan ini saya kan selalu ikutin videonya, bahkan yang kelewat dulu sebelum ketemu dia ada video-videonya, saya kan perlahan putar, bahkan ada beberapa yang 2 kali gitu ya. Nah, saya cukup mantapkan saja bahasa Inggris saya dengan semua videonya dia gitu ya. Saya pengen tahu semua apa yang dikatakan. Nah, tapi dengan itu sebagai tambahan sih. Tapi yang utama adalah dapatkan pesannya dari Tuhan yang memang saya dapatkan, tapi tidak seperti cara dia mendapatkan. Jadi saya mau dapatkan seperti klarifikasi. Tempoh hari sempat agak saya ketika dia dapatkan, ketika dulu tentang gereja Katolik bakalan ada dari Asia yang muncul untuk seperti kerjasama dengan Paus gitu ya, untuk membenahi gereja Katolik. Itu kan nggak langsung kelihatan. Nah, biasanya kan langsung yang urgent bisa kelihatan, tapi baru belakangan ini muncul bahwa yang saya mau katakan adalah bahwa dari semua hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai di akhir zaman ini, yang saya mau katakan pada kita, saya rekomendasikan bukan yang asalan, tapi yang the best. Ya, itu benar-benar presisi gitu ya. Gak ada yang meleset gitu ya. Nah, demikian juga dengan perang Iran dan Israel sekarang. Tuhan bilang itu adalah kegenapan dari Yeskiel 38 dan 39. Nah, artinya apa? Itu sudah benar-benar kita ini sudah mau menunggu hari-hari kebangunan rohani besar terjadi. Cuman itu yang Tuhan tunggu, baru dia datang. Saya hanya leluasa mengatakan ini kepada kita yang udah ngerti. Kayak tadi yang saya bilang, saya baru ngobrol dengan kakak saya. Ya, pikirannya juga saya bukan meremehkan ya, tapi ya yang saya tahu saudara-saudara saya belum hidup dalam pembacaan firman, belum berdoa, belum pada lahir baru gitu ya. Saya terus berdoa buat mereka gitu ya. Kalau saya ngomong seperti itu pun nggak nyambung gitu ya. Saya katakan pada kita dan juga berharap kita bisa meneruskan menjadi mouthpiece, menjadi mulut bagi Tuhan untuk menyampaikan ke sebanyak mungkin orang yang kita bisa sampaikan. Memang firman Tuhan harus digenapi. Alkitab katakan sama seperti zaman Nuh. Orang-orang yang ketika zaman Nuh dikasih tahu, diperingatkan, itu dikatakan gila ya. Crazy Noah gitu ya. Kamu tuh ngomong apa sih gitu ya. Akhirnya kan sampai pada hari H, kemudian air bah turun, mereka masuk ke dalam bahtera itu dan sudah selesai. Nah, demikian juga di hari-hari ini. Makanya saya berharap kita tidak ada yang menjadi tuli dalam hati, bukan cuma mendengar secara fisik, tapi sampai ke dalaman hati kita. Ada juga yang Tuhan perlihatkan tentang Brandon, tentang seseorang kepada Brandon, di mana alarm itu udah bunyi kencang. Maksudnya itu udah disuarakan, Tuhan udah mau datang, tinggal satu kali lagi kebangunan rohani, di mana Tuhan mau bangunkan orang untuk dibawa ke dalam pengangkatan gitu ya. Udah banyak bersuara seperti saya, seperti Brandon terutama gitu ya, tapi tetap saja tidak mau mendengar, ya kan? Nah, tetapi berharap kita yang di sini tidak seperti itu. Nah, itu yang saya selalu tanamkan di dalam hati saya gitu ya, supaya jangan menjadi lemah tadi. Walaupun ada tekanan, saya biasanya kalau lelah atau kayak ada gangguan kesehatan, walaupun tidak serius ini ya, cuman karena katakanlah kayak infeksi ringan gitu ya, itu cukup membuat saya tidak berkurang jadinya secara spirit gitu ya, dalam beraktivitas gitu ya. Tapi selalu saya tekankan kepada diri saya bahwa saya mau terus berjalan, karena udah di depan mata semuanya. Kegenapan Yeskiel 38:39 itu yang terjadi di antara
yang kita lihat di berita sekarang, Iran dan juga Iran dan juga Israel. Orang-orang Kristen pada umumnya itu nggak pernah pada umumnya itu tidak pernah mengerti tentang hal ini. Tapi syukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan peringatan ini. Karena yang saya tahu, kalau kita memang memiliki sikap yang mendengarkan, ya Tuhan terus akan memberikan kita tuntunan, memberikan kita arahan supaya kita nggak benar-benar supaya kita tidak tertinggal, gitu ya. Ketika Brandon, dia juga kan kesaksian, saya nonton videonya agak banyak belakangan ini, ketika dia berbagi motivasi, ketika Tuhan perlihatkan dia, ya setelah pengangkatan, ya dia lihat istrinya, kita sebut ya orang Indonesia bilang Ibu Diana, ya Dayana, itu istrinya bilang, "Hey Brandon, we made it," ya kita berhasil, gitu ya. Nah itu tidak setelah pengangkatan. Nah saya rindu suatu saat ketika dia bercerita tentang bahwa atmosfer di dalam kerajaan surga itu, dan juga apa itu namanya, selain atmosfer itu ada temperaturnya itu beda, terang tapi nggak menyengat. Saya beberapa kali mendapatkan mimpi penglihatan pengangkatan persis seperti itu. Saya nggak pernah alami di muka bumi ini yang namanya kok suasana atmosfernya itu sejuk sekali, menyenangkan sekali, dan saya udah rasakan atmosfer itu di dalam mimpi, gitu ya. Dan saya rindu sekali nanti ketika itu terjadi dan kita mau berjuang untuk itu. Saya menyebut nama-nama kita semuanya. We made it. Kita berhasil, dan kita dibawa dalam pengangkatan. 7 tahun akan bersama-sama dengan Tuhan, kemudian memerintah bersama dengan Dia. Ya saya mau katakan bahwa pengharapan kita itu luar biasa besar, terlalu megah, terlalu ajaib, terlalu hebat. Jadi kalau kita harus membayar harga yang sepele seperti ini pun, itu sebetulnya tidak ada apa-apanya dengan pengharapan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Ya, jadi terus berjuang. Kemarin saya dengarkan kan beberapa rekaman kita, salah satunya yang Bu Edith katakan, benar itu, bahwa kita itu, ya kita katakan dalam 1 minggu ini kita kan udah berdoa, udah beriman, tapi kan tidak serta-merta apa yang kita harapkan, kita doakan itu langsung terjadi. Tetapi kita harus punya yang namanya ketekunan untuk beriman, ya ketekunan untuk beriman. Di akun pribadi saya, ibu itu juga yang dari India, rasanya saya juga suka mendengarkan dia punya pengajaran sederhana. Mulut kita dan mulut Tuhan itu bersama-sama. Firman Tuhan udah bilang misalnya bahwa kita sudah sembuh oleh kuasa Babilonia. Nah kemudian two-edged sword itu, pedang bermata dua itu berarti mulutnya Tuhan dengan mulutnya kita. Tuhan udah tentukan kita bahwa kita sehat, kita sembuh, kita pulih, kita benar-benar merdeka. Nah kita harus sambut firman itu dan katakan, saya sudah bebas, saya sudah diampuni, misalnya saya sudah disembuhkan. Nah tapi kalau kenyataannya tidak selalu seperti yang kita harapkan, gitu ya, itu yang membuat kebanyakan orang Kristen undur, termasuk orang-orang yang diantara kita di grup, ya nggak saya sebutkan spesifik gitu ya, nggak tahan. Karena apa? Tidak fakta di lapangan itu nggak sesuai, gitu ya. Nah tetapi kita yang udah dewasa rohani, yang terus mau bertumbuh, kita tahu, kita terus beriman bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap setia. Dalam fakta yang seperti itu, kita udah berharap, kita berdoa, udah punya iman, tapi belum terjadi juga. Ada hal yang Tuhan tanamkan justru dalam hati kita, ketekunan itu yang menumbuhkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah itulah bedanya orang yang berakar, dan selama ini orang yang memang mengikuti perasaannya, ya. Kita harus belajar juga dari Brandon, sekalipun dia udah dapatkan dia dapatkan tentang Elon Musk, ya, yang didapatkan dia itu seorang yang
red istilahnya itu di dalam White House yang merusak lah istilahnya. Ini kan sekarang berseberangan dengan Donald Trump gitu ya. Tapi dia tetap berdoa untuk keselamatannya Elon Musk. Nah, kita juga orang-orang di antara kita, misalnya di lingkungan kita, ya. Walaupun misalnya yang saya tahu at least pada sampai saat ini hati orang itu memang belum hancur di hadapan Tuhan. Tempoh hari saya udah bagikan sebuah video dari Pastor Fuji yang bilang sebetulnya orang kuat itu cuma ada dua, roh Tuhan, Roh Kudus di dalam, atau roh jahat. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, maka roh jahat nggak beroleh tempat sebetulnya di dalam hati kita. Tapi mau nggak kita hidup dengan kebenaran, dan mau nggak kita memperkatakan firman Tuhan? Ada pengajaran seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya bisa melepaskan diri kita dengan firman Tuhan. Nah, waktu itu saya pengen bagikan di grup, tapi saya rasa karena Bu Ida mungkin di mute bisa ya. Shalom Bu Ida. Ya, jadi saya nggak bagikan karena saya feel perasaan saya yang Tuhan Roh Kudus itu berikan itu nggak salah. Saya bilang belum siap. Sebenarnya udah prepare, beda dengan Pak Okto yang saya bilang nanti kalau misalnya ada waktu dengarkan tentang bagaimana menumbuhkan panggilan dari John Bevere gitu ya. Nah, saya juga sebenarnya pengen bilang ke Pak Okto ya, karena dia juga perjamuan gitu ya, saya lakukannya sama Brandon terus gitu ya. Nah, kita bisa ikutin kalau ada yang di antara kita, karena dia kan selalu ambil perjamuan gitu ya, bisa lakukan itu, tapi ikutin saja hati nuraninya. Nah, lagi-lagi saya tekankan ikutin dia, karena gini, di sini kan kita memang udah banyak berdoa untuk banyak hal, kita saling doakan, tapi didouble lagi sama dia. Yang saya tahu dia benar-benar hatinya pure, dan dia nggak asal ngomong dengan motivasi yang busuk gitu ya, enggak. Tapi dia benar-benar dengan istrinya bilang kita sepakat ya dia bilang kan Yol atau Fox gitu ya, teman-teman gitu. Nah, bahwa dia juga berdoa untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Nah, tadi kan saya bilang ada kalanya memang saya lemah ya, seperti butuh little push gitu ya, seperti butuh dorongan kecil gitu ya. Nah, saya ikutin dia berdoa. Dia juga berdoa untuk unsaved loved ones, yang untuk orang-orang yang kita kasih yang belum selamat. Nah, ikut sama dia, karena saya percaya kalau kita terus berdoa kita pribadi, kemudian doa kita di dalam kelompok ini, doa dengan orang luar biasa seperti itu akan menghasilkan sesuatu di dalam banyak pokok doa ya, termasuk untuk keselamatan jiwa-jiwa kita. Tadi saya hubungkan lagi dengan saudara saya. Kalau saya lihat gitu ya, bagaimana kalau cara-cara berbicara, pemahaman mereka sama sekali jauh daripada pemahaman tentang di mana kita sekarang berada. Kenapa? Karena mereka ya, dan juga merupakan bagian daripada kebanyakan orang Kristen belum lahir baru, belum baca firman, belum berdoa, dan kemudian berada di gereja yang memang tidak memberitakan, tidak mengajarkan tentang seperti tanda binatang, seperti katakanlah kegenapan Yehezkiel 38:39 tentang antikris gitu ya. Itu nggak diajarkan. Nah, makanya Brandon itu selalu bilang cari gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Tadi sore saya malah ingat ya beberapa hamba Tuhan ternama di Indonesia ya, khususnya di Jawa. Saya kenal beberapa, dan yang saya tahu banyak daripada mereka yang selama pelayanan tidak memberikan sebuah pengajaran khusus tentang akhir zaman, tentang tanda binatang, tentang kegenapan nubuatan gitu ya. Nah, saya tidak hubungkan ini dengan orang itu selamat apa enggak, karena itu semata urusan Tuhan. Tetapi ada firman yang mungkin saya lebih berani katakan bahwa siapa yang mengurangi gitu ya, maka ataupun mengajarkan lebih, itu kan ada pertanggungjawab sama Tuhan, upahnya dikurangin gitu ya. Nah,
yang Tuhan mau kan, makanya dari dulu saya itu mengajar dari zaman eh, TRN itu kan dari dulu, karena pengetahuan saya masih di situ, saya begitu detailnya bahas waktu itu tentang dosa ini, dosa itu gitu ya, dosa perkataan, anggota tubuh, keuangan, karena saya mengerti bahwa Alkitab itu harus diajarkan dengan penuh gitu ya. Walaupun dalam hal-hal tertentu saya nggak mendalam, tapi saya singgung gitu ya. Walaupun kemudian ada orang berpikir yang tidak baik gitu ya. Nah, tetapi semaksimal mungkin kita harus mengajarkannya secara penuh, secara penuh. Nah, saya begitu akan sangat mengerikan kalau membayangkan seperti yang Brandon katakan, akan ada nanti masa di mana jemaat-jemaat yang mereka udah menabur ke gereja itu, bahkan mungkin ya berkorban untuk gereja itu, mereka tahu mereka sadar mereka tertinggal, mereka akan rame-rame mau gantung pendeta mereka. Kenapa? Karena mereka marah sama hamba Tuhan itu. Kenapa engkau tidak kasih tahu kita tentang pengangkatan? Kenapa engkau tidak ajarkan kita tentang antikris, tentang nubuatan-nubuatan, tentang tanda binatang gitu ya, tentang akhir zaman gitu ya. Mereka akan marah. Karena apa? Karena seperti Brandon katakan, bahkan di televisi Amerika pun banyak hamba Tuhan yang sama ternama, tapi tidak benar-benar untuk persiapkan jemaatnya di akhir zaman ini. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa nggak tahu bisa rasa apa enggak ini, betapa beruntungnya kita ya. Salah satu bagian yang Tuhan lirik dari di Asia ini, untuk benar-benar kita seperti dituntun, dibukakan jalan untuk benar-benar prepare, untuk benar-benar diperlengkapi, diterangin hatinya. Jadi jangan kita menganggap remeh gitu ya, jangan menganggap remeh. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, sebetulnya dari sini kita bisa melihat kita ini sudah benar-benar lahir baru, sudah benar-benar terbuka mata rohaninya, itu daripada kesetiaan kita untuk terus dituntun di akhir zaman ini, terutama dalam agenda Tuhan ya, pembangunan rohani, bagaimana tentang antikris, kegenapan nubuatan itu. Karena orang-orang di antara kita pun gak spesifik hanya di pertemuan doa gitu ya, di grup-grup WA yang ada pun, itu semua banyak mereka yang seperti yang Brandon katakan, udah berbunyi alarm sekuat-kuatnya pun, tapi mereka tetap tidak mendengar, mereka tetap tertidur. Tapi kita tetap berharap mereka pada waktunya, entah itu di hari terakhir, mereka juga terbangun. Mereka juga terbangun untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Kita ini sudah sungguh di akhir zaman. Saya bisa rasa itu. Karena memang saya udah komitmen ya, sepanjang hari itu saya mau berada di dalam hadirat Tuhan. Ya udah, saya kemarin saya bagikan tips ini kepada kita. Saya tiba-tiba ngerti kayak gini. Kalau saya putting God first, kalau saya dahulukan Tuhan di awal, itu saya nggak bakalan seperti take up my time, seperti menyanyiakan waktu saya sepanjang hari. Saya malah, jadi kalau pagi itu udah pasti berbahasa roh dulu sambil merenungkan firman Tuhan. Saya terus lanjut ke doa sama Brandon gitu ya, apakah itu video baru atau video lama. Kan apalagi sekarang rata-rata 1 jam, 1,5 jam. Bayangkan lanjut, berarti kurang lebih 2 jaman lebih saya alokasikan pagi hari. Setelah saya udah selesaikan waktu yang berguna itu, ya mungkin kalau sore saya pergi jogging sambil 2 keliling gitu ya, masih banyak waktu untuk malah tersisa. Saya jadi ingat yang Pastor Pilu katakan, ketika kita udah cari Tuhan dulu, Tuhan itu bisa malah kerjakan apa yang menjadi urusan kita di depan, sehingga kita merasa menjadi mudah, gak kewalahan. Nah, itu juga yang saya mau katakan pada kita. Kalau mungkin belum terbiasa mendengarkan video-video Brandon, ya memang kesibukan kita berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau kita memang alokasikan waktu untuk kita terlibat, saya malah berharap kita bukan cuma ikut mendengarkan pesannya, tapi terlibat menjadi pendoa di sana, dilatih. Karena kalau udah bisa rasakan
urgensinya dari yang Brandon sampaikan, berarti kita udah sama sebetulnya. Tentang kadarnya itu kan beda-beda ya, hanya Tuhan yang tahu, diri kita yang tahu, dan kita nggak bisa tahu pasti. Tapi paling tidak kita udah sama-sama lahir baru, udah bisa udah apa ya, udah roh kita menyala-nyala, kemudian juga kita apinya nyala, dan juga bahkan persediaan minyak kita ada. Kalau misalnya kita bisa merasakan gairah yang sama, sebab kalau kita nggak menikmati, kalau kita nggak menikmati misalnya peringatan seperti ini, kita nggak bisa menikmati misalnya pengajaran. Saya nggak pernah mengidolakan orang ya, tapi maksudnya menurut saya jauh ini pengajaran dari GMS itu oke banget gitu ya, padat, dan saya nggak pernah merasa bosan. Saya bahkan merasa selalu dikenyangkan. Belakangan ini juga kan ya, termasuk yang kemarin kenaikan peringatan kenaikan Tuhan Yesus gitu ya, itu benar-benar saya dipuaskan, saya dikenyangkan. Nah, saya mau tekankan di sini, saya tidak mau mengarahkan kita untuk meng-GMS-kan diri ya. Saya nggak sedang bermaksud seperti itu. Tetapi maksudnya kalau di gereja lokal kita masing-masing udah bertumbuh atau apa, ya go ahead, silakan. Tapi saya mau tantang juga, coba dengarkan pengajaran yang padat kayak gini untuk melengkapi. Kalau membosankan, saya mau kasih tahu itu sebagai alarm loh, sebagai peringatan kita itu sebetulnya belum cukup lihai untuk mengkonsumsi, menikmati makanan rohani yang padat. Karena itu sangat membangun kerohanian kita. Demikian juga dengan Brandon. Kalau kita tonton, kemudian kita merasa kayaknya bosan, itu saya katakan itu jadi pertanda ada hal yang perlu kita bangunkan di dalam diri kita sendiri. Karena nikmat sekali ketika merasakan hadirat Tuhan, Tuhan pakai dia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi kita walaupun dengan cara yang berbeda, roh kita tuh nangkap dan kita menjadi bergairah, kita jadi bersemangat. Makanya saya bilang ketika saya berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, terus lanjut ke Brandon, itu membuat hari-hari saya, sekalipun tadi saya bilang mungkin ada gangguan kecil kayak infeksi kecil gitu, itu nggak seberapa untuk membuat saya jatuh. Kalau saya nggak lakukan ini ya, sama seperti kakak saya tadi bilang, saya udah semakin tua itu kok kayaknya nggak bisa pikir lagi yang berat-berat. Kalau pusing dikit aja kok kayaknya itu udah mau sakit, udah mau tegang urat leher saya karena gitu ya. Nah, kita kalau tidak di dalam Tuhan, orang ketakutan pun bisa mati loh, kekhawatiran. Tetapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, kita terus ingat firman Tuhan, kekhawatiran tidak akan menambah sahasta. Lalu kenapa kita bisa mengingatkan diri kita sendiri? Lalu kenapa lakukan perbuatan yang sia-sia ini? Tuhan udah berkata jangan takut. Berarti kalau ada unsur-unsur yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, itu berarti segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang adalah ya dan amin, itu berarti adalah dari si jahat. Kita harus resist, kita harus melawannya. Nah, itu saya pribadi, kalau saya nggak di dalam persekutuan dengan Tuhan, saya juga katakan saya bisa kemungkinan tuh lemah. Ada orang yang karena kekhawatiran, karena ketakutan itu bisa sakit, bahkan bisa ada mungkin yang stres, bahkan ada yang mati karena ketakutan kan. Nah, tetapi kita harus ngerti bahwa hidup kita ini sepenuhnya di dalam Tuhan. Asal kita mau berjalan di dalam Tuhan, jangan pernah biarkan, dan disinilah kita dibentuk, jangan biarkan keadaan kita memvalidasi kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan tetap menjadi firman Tuhan. Soal belum terjadi, kita hormati Tuhan yang punya otoritas atas firman-Nya. Tetapi bagian kita adalah tetap beriman. Nah, kalau kita beriman kan seperti yang saya bagikan juga di renungan-renungan pagi itu, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap teguh. Dia tidak akan pernah goyah karena dia tahu ada tangan Tuhan yang menopang. Ya, ada Tuhan yang mengasihi kita, ada Tuhan yang menjaga kita. Ya, saya kayak kakak saya khawatir, saya bilang burung di udara saja dipelihara. Ya, saya diberkati dengan lagunya si Melita Sidabuta,
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, na 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 na, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, ya kan? Percaya kepada Tuhan. Hanya karena percaya. Hanya karena percaya. Latih diri untuk percaya. Dan saya mau katakan, Tuhan, aku mau percaya. Dan saya melihat begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun mujizat tidak langsung terjadi, tapi seperti firman-Nya dia akan bertindak, akan ada kasih setia. Kasih setia itu bisa menjadi berupa penghiburan, ada kekuatan baru, ada motivasi baru, ada penyegaran yang baru dalam kita. Jadi gak sia-sia untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang kita terus tanamkan di dalam hidup kita. Dan saya juga rindu kita semuanya dipakai menjadi New David, menjadi Daud yang baru itu. Karena saya tahu kebanyakan di antara kita itu sudah berubah, ya sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, memang kita prihatin lihat orang-orang yang setelah puluhan tahun maksudnya menjadi Kristen ternyata tidak ada namanya pengenalan akan Tuhan juga nggak ada, berakal juga enggak gitu ya. Kasihan sebetulnya sama orang-orang ini. Apalagi ada orang tadi saya lihat bukan orang yang di antara kita ya, tapi dari kelompok mereka, tapi dia nggak pernah bagian dari kita. Dibagilah yang ya itu posting-posting yang halu itu gitu ya. Saya cuma berpikir kasihan sekali ya. Kok bisa mereka ini mengagungkan manusia gitu ya, mengagungkan manusia dan begitu saja ditipu. Nah, inilah namanya penyesatan yang mereka itu karena nggak berakar, mudah diombang-ambingkan. Ya, di dalam kebangunan rohani nanti, ya, Brandon juga berkata nanti akan ada banyak kebangunan rohani simultaneously. Ya, di mana-mana di berbagai tempat kebangunan rohani. Saya juga kan suka bagikan di diakon pribadi ya. Tapi tetap firman Tuhan akan tetap firman Tuhan. Maksudnya itu banyak itu dari kekristenan yang sungguh-sungguh sekarang akan bertambah banyak. Tapi tidak akan pernah bertentangan dengan firman yang lain yang mengatakan akan lebih banyak orang yang memilih jalan yang lebar. Ya itu orang-orang yang memang ada yang disesatkan, ada orang-orang yang tidak pernah berubah, gak bersedia berubah, ada orang-orang yang tidak menganggap penting firman Tuhan, ada orang-orang yang tidak mau mendengar sampai ke hati. Nah, tapi saya berharap, dan itu doa-doa saya, kita yang di sini, karena saya sungguh gak mau cuma aku sendiri, saya mau dengan orang-orang di antara kita ya menjadi bagian daripada yang tadi saya katakan, we made it. Kita berhasil kalau ternyata kita bersama-sama dengan Tuhan setelah pengangkatan. Karena kita setia terus menjaga api kita, menjaga pelita minyak kita tetap menyala. Ini salah satunya. Orang-orang yang tidak mau tunduk sama Tuhan, lebih pilih maunya sendiri, gak sesuai dengan hati saya, ya udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan gitu ya. Tapi kita mau belajar setia dan kita terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, kurang lebih itu motivasi saya pada malam hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya akan memimpin doa. Kita doakan Brandon ya supaya Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi dan malah juga menuntun banyak orang termasuk kita gitu ya. Saya nanti akan berdoa untuk Brandon gitu ya. Itu saja sharing motivasi saya untuk kita. Dan sebelum kita doa sesuai dengan tugas Pak Jos, saya mau tanya, apakah ada di antara kita ada permintaan doa yang urgent? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti kita langsung masuk ke doa yang ditugaskan oleh Pak Jos. Siapa Pak Jos? Bu Eni pertama mendoakan Bu Walina. Ya, oke, silakan Bu Eni Pratama, ya, mendoakan Bu Walina ya. Silakan Bu Eni. Bu Eni Pratama masih mute.
Ya Bu Eni Pratama, ternyata saya baru ingat minggu lalu udah dikasih tahu ya di grup kalau Bu Eni ada doa 10 hari di gereja ya Bu Eni ya. Udah selesai Pak. Iya, udah selesai ya. Waktu itu kan hari Sabtu kemarin kita bilang, oh Bu Eni juga kita tunggu. Ternyata saya baru ingat setelah doa, oh ya Bu Eni kan ada acara di gereja. Itu doa pencurahan Roh Kudus. Iya Pak. Oh. 10 hari. Iya. Udah selesai. Iya, udah mengalami kepenuhan Roh Kudus Bu Eni? Puji Tuhan sedikit, tapi kalau untuk ada pemulihan sedikit lah Pak. Kalau untuk bahasa roh masih belum saya Pak ya, tapi ada sesuatu hal yang saya dapat dari Tuhan. Puji Tuhan, hati tenang, ada damai. Oke, ya. Kalau nggak salah itu kan cabang daripada Kelapa Gading itu ya? Oh, saya udah pindah dari, iya Pak, kalau dulu ya cabang dari Kelapa Gading, Mawar Saron, Kelapa Gading. Kalau sekarang? Tapi di situ saya udah pindah karena ya itu yang kemarin. Saya sekarang di GPDI. Oh, di GPDI ya. Oh ya. Ya, jadi nanti terus rindukan ya supaya lebih dahsyat lagi ya Bu Pratama ya. Bu Eni ya. Iya Pak. Oke, silakan. Doakan Bu Walinang, Bu Eni. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang hebat, ajaib, yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Ya. Pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami di tempat ini, di mana Tuhan kami boleh bersama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan kami di dalam surga. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami sepakat berdoa secara khusus buat ibu terkasih kami yang ada di Malaysia, yaitu Ibu Walinang serta keluarganya. Yes. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Walinang. Amin. Engkau memberkati suami dan anak-anaknya ya Tuhan, rumah tangganya. Kiranya Tuhan turunkan damai sejahtera, kuasa Roh-Mu ya Tuhan, terus mengalir bagi keluarga ibu terkasih kami, Ibu Walinang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberikan umur panjang, serta sukacita damai sejahtera Allah mengalir dalam rumah tangga Ibu Walinang ya Tuhan. Amin. Engkau memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya, mungkin anak-anaknya dalam studi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menopang, dan juga biarlah Tuhan suaminya Ibu Walinang juga menjadi seorang kepala rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan, bijaksana, dan menjadi seorang kepala rumah tangga yang jadi imam di tengah-tengah keluarga Ibu Walinang. Tuhan berkati juga Ibu Walinang Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapi, Engkau pakai terus hamba-Mu ini dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan dalam pelayanannya di grup kami TRC tempat ini Tuhan, dan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan pakai terus dengan kuat kuasa Roh Tuhan mengurapi Ibu Walinang, juga dalam pelayanannya Tuhan, rumah tangganya, dia menjadi seorang istri yang bijak buat suami, dan menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anaknya ya Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka ya Bapa. Apa yang mereka kerjakan saat ini Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan buat berhasil. Segala pergumulan, kerinduan Ibu Walinang dan keluarganya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pasti memberkati dan memberikan jalan keluar bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan doa mereka Bapa. Tuhan berkati Bapa, biarlah Tuhan Yesus mereka selalu bersukacita di dalam mengikut Tuhan. Damai sejahtera Allah tercurah bagi keluarga hamba-Mu Ibu Walinang serta keluarganya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Walinang beserta keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sekarang berdoa untuk Brandon ya. Karena Tuhan tidak melihat apakah kita tidak sehebat dia, tetapi Tuhan itu menjawab doa, dan
Yang saya tahu Tuhan mendengar dan Tuhan senang kalau kita saling mendoakan itu ya. Kita sepakat berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Brandon. Tuhan, terima kasih sekalipun kami belum mengenal dia secara langsung. Kami hanya melihat keluarga ini, keluarga yang luar biasa yang Engkau pilih dan Engkau kasihi ini Tuhan. Tetapi kami mau berdiri bersama dengan keluarga ini karena kami tahu keluarga ini berasal daripada Engkau. Kami berdoa untuk Brandon juga istrinya Tuhan, Diana, untuk Brandon, untuk Megan dan juga anak perempuannya yang kecil ya Tuhan. Kami tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau pakai seorang watchman di akhir zaman ini untuk prepare Tuhan anak-anakmu, dan Engkau pakai dia untuk menjadi penyampai pesanmu. Kami berdoa supaya Engkau terus mengurapi dia, semakin hari semakin bertambah. Engkau bawa dia lebih dalam lagi, lebih peka terhadap suaramu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memperbesar kapasitasnya. Tuhan, nyatakan lebih lagi Tuhan kuasamu lewat pelayanannya semakin berdampak bukan cuma di Amerika ya Tuhan, tetapi di seluruh dunia untuk mempersiapkan anak-anakmu di berbagai negara. Berkati kesehatannya ya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan. Engkau terus memberkati dia berlimpah-limpah karena dia juga punya hati Tuhan untuk mengirimkan Alkitab kepada orang-orang yang ikut di dalam doa itu, yang mereka tidak mampu membeli Alkitab, dan Kau terus memakai dia dengan heran. Roh takut akan Tuhan terus memenuhi hatinya, semakin hari semakin mencintai Engkau. Dan juga anak-anaknya Tuhan pakai luar biasa Tuhan, bangkitkan menjadi pendoa di akhir zaman ini untuk mempersiapkan anak-anakmu, memperingatkan anak-anakmu, dan juga menjadi pendoa yang dahsyat. Kami serahkan Brandon ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan juga keluarganya, sisi keluarganya. Setiap senjata yang ditempa kepada keluarga ini tidak akan berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Kami tutup bungkus roh, jiwa, tubuhnya, seluruh anggota keluarganya, kediamannya dengan darah Yesus Kristus. Malaikat-malaikatmu berjaga-jaga di sekelilingnya. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mempertemukan kami dengan keluarga ini, dan kami dengan secara tidak langsung bersyukur bahwa Engkau telah menyasar kami Tuhan, mengirimkan dia kepada kami. Sungguh Engkau punya rencana dalam kehidupan kami. Dan hari ini pun Tuhan, kami sudah mendengarkan pesan-pesan walaupun seperti pengulangan daripada urgensinya, bahwa kami sekarang hanya tunggu di mana Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu, kebenaran rohani terjadi, dan Engkau akan datang Engkau akan datang ya Tuhan di dalam pengangkatan, dan kami akan bersama dengan Engkau. Aku berdoa supaya kami semua merasakan urgensinya dan juga seriousness-nya ya Tuhan, keseriusan dari pesan ini, supaya kami terus berjaga. Tidak ada lagi yang paling berharga dalam kehidupan kami selain Tuhan, dan tidak ada lagi hal yang paling penting adalah untuk nanti tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kalau hati kami benar, hidup kami benar. Tuhan berkata di Amsal, orang yang mengejar kebenaran dan kasih akan mendapatkan kehidupan, kebenaran, dan kemuliaan. Dan Tuhan memberkati orang benar. Dan kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami hanya perlu untuk mensejajarkan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dan Engkau akan menopang kami seumur hidup kami. Kebajikan dan kemurahan yang Tuhan janjikan akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Biar kami terus belajar beriman di dalam Engkau. Kami jadikan firman-Mu itu sebagai penghiburan di dalam kehidupan kami. Tanamkan ya Tuhan pesan ini di dalam lubuk hati kami, supaya kami terus kuat. Dan aku berdoa supaya bakar hati kami ya Tuhan. Paling tidak kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan, untuk kami menangisi mereka, karena dengan menyadari betapa tidak mudahnya, kalau sekarang saja Tuhan tidak mudah untuk menjalani hidup, betapa sangat tidak mudahnya kalau kami dan orang-orang yang kami kasih harus masuk ke dalam masa kesukaran. Karena itu kami tidak mau ya Tuhan itu terjadi. Karena itu kami mau berdiri Tuhan. Kami terus bersyafaat buat mereka, bersyafaat di dalam komunitas ini, dua pribadi kami. Bahkan kami ketika bergabung dengan Brandon, karena dia juga punya hati itu mendoakan keselamatan jiwa-jiwa yang bergabung, bahkan bukan cuma ikut dalam menyaksikan pesan-pesan yang ada, tetapi juga menjadi pendoa. Kami percaya, kami terus imani bahwa keselamatan akan terjadi atas orang-orang yang kami kasihi.
terus bangkitkan roh kami Tuhan. Dan kami hanya mau lakukan bagian kami, bersedia untuk mencari Engkau tiap-tiap hari. Karena Kau katakan untuk mencari Engkau, to seek your face diligently, daily. Untuk mencari Engkau dengan tekun setiap hari. Karena kalau kami mau melakukan bagian kami tahu bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini kepada Engkau. Terima kasih untuk para sahabat yang bergabung pada malam hari dan juga saudari yang baru ya Tuhan, Ibu Marsiana. Kami serahkan juga ya Tuhan Bu Rini yang tidak bisa bergabung dengan kami pada malam hari ini, yang biasa bergabung juga Pak Okto ya Tuhan, ada Bu Shirley, ada Pak Ara ya Tuhan. Apapun yang menjadi kendala buat mereka, kami juga berdoa supaya mereka ketika mendengarkan video ini, mereka juga dibangkitkan semangatnya, karena Engkau sudah mati atas setiap kami. Dibangkitkan semangatnya ketika mereka mendengarkan video ini. Bahkan mereka yang ada di penjangkauan dan juga di MTRC, kami terus berdoa. Kami mengucap syukur adalah sebagai kehormatan untuk Tuhan pakai kami bersyafaat untuk mereka. Kami berdoa untuk belas kasihan buat mereka. Engkau mati buat mereka. Kami berdoa supaya roh mereka dibangkitkan ya Tuhan. Kami serahkan juga orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Kami akan terus beriman bahwa di waktu yang tepat Engkau akan membukakan pikiran mereka sehingga mereka lahir baru. Mereka juga akan diselamatkan. Mereka akan diperdamaikan dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Mungkin secara fisik kami lelah, tetapi roh kami diperbaharui dari satu hari kepada hari yang lain. Kami merasakan hadirat-Mu, kedekatan dengan Engkau. Dan Engkau akan menyegarkan roh kami ya Tuhan. Dan juga malam hari ketika kami istirahat, pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami ya Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan, sehingga kami besok pagi bangun dengan semangat yang baru. Terpujilah Tuhan karena Engkau setia, karena Engkau baik hati, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau mengasihi kami. Engkau mengharapkan dan bahkan menginginkan roh kami, keselamatan kami. Terima kasih banyak untuk kasih yang kami tidak bisa gambarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau ada dosa, pelanggaran, kesalahan kami mengakuinya Tuhan di dalam hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu dan penyucian kuasa darah Yesus untuk menyucikan kami bahkan dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ada yang mau berbagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya saya cuma kasih supaya pertemuan doa kita nanti lebih berwarna lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang nonton video Brandon atau dengerin pengajaran boleh juga dibagikan di pertemuan doa kita. Jadi nggak selalu dalam bentuk rekaman biasa di grup, tapi boleh juga berbagi di sini karena mungkin lebih berwarna gitu ya. Itu saja saran saya ke depan. Oke, kalau begitu tetap bersemangat untuk kita ya. Ya, selamat beristirahat ya. Ya, puji Tuhan Bu Idam nggak putus nih. Ya, shalom. Ya, thank you Pak Jos.